Dari arena olahraga, para pemain timnas Indonesia sudah tiba di Qingdao, Tiongkok untuk menjalani laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas menargetkan bisa meraih 3 poin melawan Tiongkok. Para pemain timnas Indonesia sudah tiba di Tiongkok untuk menjalani laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menantang tuan rumah pada Selasa 15 Oktober nanti. Timnas Indonesia wajib melupakan laga melawan Bahrain dan fokus bersiap di pertandingan berikutnya demi membuka asa ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain juga teman-teman kita akan bertanding di di Cina. Ini kita harapkan mereka kembali mentalnya bangkit karena kita butuh poin lebih di Cina nanti. Pemain timnas Marcelino Ferdinand sudah melupakan hasil di Bahrain dan bertekad membawa pulang 3 poin dari laga kontra Tiongkok. Kita akan bawa pulang 3 poin di Cina. Pada laga melawan Bahrain, anak asuh Sintayong nyaris memenangkan laga. Sayangnya perpanjangan waktu yang melebihi batas mengakibatkan Bahrain menyamakan kedudukan hingga skor berakhir 2-2. PSSI sudah melayangkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA atas kinerja wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Dalam laga melawan Indonesia, timnas Tiongkok mengandalkan penyerang Feinan Duo. Feinan Duo merupakan pemain naturalisasi yang lahir dan besar di Brazil. Kemudian ada nama Lee Yuanyi. Pemain ini bakal menjadi lawan yang berat bagi Tom Haye dan kawan-kawan di lini tengah. Di barisan belakang ada nama Liu Yang. Pemain ini bisa dimainkan sebagai bek kiri atau sayap kiri di kesebelasan Shandong Taishan dan timnas Tiongkok. Di atas kertas, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 129 di ranking FIFA. Posisi Indonesia tidak beranjak meski mendapat tambahan poin setelah main imbang melawan Bahrain. Sementara Tiongkok menempati peringkat 94 dunia. Skuad asuhan Branko Ivankovic ini turun 3 posisi dari peringkat 91 setelah kalah dari Australia di laga ketiga grup C penyisihan Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis lalu. Kami akan kembali. Polisi yang menyelidiki dugaan penimbunan BBM bersubsidi Rudi Soik dipecat sebagai anggota kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur karena diduga melanggar kode etik profesi Polri. Saudara, Yayasan Multimedia Nusantara meresmikan Multimedia Nusantara School atau MNS. Groundbreaking atau peletakan batu pertama digelar di lapangan Multimedia Nusantara Politeknik, Tangerang, Banten. Kompas Gramedia kembali melebarkan sayapnya di bidang pendidikan. Setelah mendirikan Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2006 dan Multimedia Nusantara Politeknik tahun 2021, kini Yayasan Multimedia Nusantara resmi mendirikan Multimedia Nusantara School atau MNS. Groundbreaking atau peletakan batu pertama digelar pada 9 Oktober 2024 di lapangan Multimedia Nusantara Politeknik. Peletakan batu pertama ini ditandai dengan pemasangan tiang pancang. Groundbreaking diikuti oleh CEO Kompas Gramedia, Lilik Utama, bersama dengan Ketua Yayasan Multimedia Nusantara, Teddy Suryanto, Ketua Dewan Pembina Yayasan Multimedia Nusantara, Irwan Utama, Kepala Sekolah Multimedia Nusantara School, Teresia Listiawati, serta Direktur Manajemen Paramount Estate, Octavianus Eko Wibowo. Memang pendidikan itu adalah hal yang penting, ya. Dan kebetulan tadi Pak Teddy sudah menyampaikan founder kita, baik Pak Yakob maupun Pak Oyong almarhum, mereka berdua adalah guru dulunya. Jadi mereka sangat concern dengan pendidikan. Jadi Yayasan Multimedia memang didirikan khusus fokus di pendidikan. Saya rasa perkembangan Yayasan Multimedia luar biasa. Dari awalnya kita membangun Universitas Multimedia Nusantara, kemudian MNP, Politeknik, dan sekarang MNS. Jadi luar biasa lah. Jadi dari TK ya, dari preschool sampai graduation. Jadi luar biasa perkembangannya. Mudah-mudahan semua aman dan lancar.
Multimedia Nusantara School sebelumnya sudah menggelar soft launching pada Agustus lalu. MNS akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari preschool hingga jenjang high school. Multimedia Nusantara School atau MNS akan menggunakan konsep ICT atau Information and Communication Technology dalam proses pembelajaran. Tak hanya berfokus pada hard skill, tapi juga pengembangan soft skill. MNS akan punya fasilitas pembangunan karakter mental atau mental character development. Ditargetkan tadi disampaikan Juni tahun depan gedung pertama ini selesai untuk pengajaran tahun depan di bulan Juli. Ya, kita mohon doa karena waktunya sangat mepet, jadi kita sudah groundbreaking langsung bekerja cepat gitu. Meskipun di era sekarang, belajar dari rumah atau pembelajaran daring cukup digalakkan, Kepala Sekolah MNS Teresia Listiawati menegaskan, pendidikan dengan sekolah fisik tetap penting untuk membangun karakter anak-anak. Sebab, pembangunan karakter tak bisa dilakukan melalui daring. Nah, untuk soft skill itu kita harus bertemu ya. Jadi engagement antara guru dan siswa itu harus ada. Siswa dan orang tua dan guru itu harus ada. Jadi mereka harus bertemu fisik untuk membangun soft skill. Karena harus seimbang ya soft skill dan hard skill. Pendaftaran kita sudah mulai buka dari tanggal 3 Agustus lalu. Kita sudah melakukan soft launching. Jadi ini adalah lanjutan dari soft launching kita dari 3 Agustus. Jadi MNS ini diperkenalkan pertama kali ke publik itu di tanggal 3 Agustus. Jadi di situ kita sudah mulai membuka pendaftaran dan sampai saat ini kita sudah mencapai sekitar 130 siswa. Begitu. Nantinya, Multimedia Nusantara School atau MNS akan memiliki 4 gedung. Pembangunan tahap pertama gedung MNS akan dibangun setinggi 5 lantai dan ditargetkan selesai pada Juli 2025. Sehingga dapat digunakan untuk proses belajar mengajar untuk tahun ajaran 2025-2026 sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. Pendaftaran Multimedia Nusantara School sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus 2024. di mana antusiasme orang tua cukup tinggi sejak pendaftaran dibuka. Masni Rahmawati, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Tangerang, Banten.